Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Aku pergoki suamiku sendiri berduaan dengan adik tiri hingga hamil. Aku selalu percaya bahwa pernikahanku dengan Reza adalah anugerah. Kami sudah menikah selama 5 tahun, dan meskipun tidak selalu sempurna, aku yakin bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi segala badai. Kami tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tuanya, bersama dengan adik tirinya, Liana, yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan belum mendapatkan pekerjaan. Liana adalah gadis manis yang tampak polos. Sejak pertama kali tinggal bersama, aku memperlakukannya seperti adikku sendiri. Aku tak pernah menyangka bahwa kepercayaanku akan dikhianati dengan cara yang begitu keji. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Liana sering membantuku di dapur, mengobrol tentang impiannya, dan bahkan berbagi cerita tentang masa kecilnya bersama Reza. Aku tak pernah merasa terancam. Bagiku, dia hanyalah seorang gadis muda yang masih mencari arah dalam hidupnya. Tetapi perlahan-lahan, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai menyadari bagaimana Liana memandang Reza. Ada sorot mata yang berbeda, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan yang terlalu lama, senyuman yang terlalu manis, dan gelak tawa yang terlalu berlebihan saat mereka bercanda bersama. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun, kepekaanku semakin diuji ketika aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang terasa janggal. Ponsel Reza yang tiba-tiba lebih sering digenggamnya, notifikasi yang langsung dihapus begitu saja, dan bagaimana ia semakin jarang menatap mataku saat berbicara. Lalu ada aroma parfum asing di bajunya. Wangi lembut yang tidak pernah kupakai. Malam itu, aku memutuskan untuk menguji sesuatu. Aku pura-pura tertidur lebih awal, membiarkan rumah dalam keadaan senyap. Beberapa jam kemudian, samar-samar ku dengar suara langkah kaki di lantai kayu, diikuti oleh suara pintu terbuka dengan hati-hati. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas, mendengarkan dengan teliti. Liana, jangan di sini. Suara itu lirih, hampir seperti bisikan, tetapi aku tahu siapa pemiliknya. Itu suara Reza. Aku merasakan sesuatu remuk dalam dadaku. Aku cuma mau bicara sebentar, Kak. Sahut Liana dengan nada yang dibuat-buat polos. Udah malam, besok aja. Tapi aku kangen. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantungku. Aku tak bisa lagi menahan diriku. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan lampu kamar dan keluar. Mereka berdua terkejut. Liana berdiri terlalu dekat dengan Reza, dan ekspresi bersalah di wajah suamiku adalah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Astaga, jadi ini? Suaraku bergetar, nyaris tak bisa keluar dari tenggorokanku. Lia, masuk kamar sekarang. Perintah Reza. Suaranya dingin. Namun aku tak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja. Dia tidak akan pergi sebelum dia menjelaskan semuanya. Aku menatap Liana, yang kini menggigit bibirnya, seperti gadis kecil yang tertangkap basah mencuri permen. Tapi ini jauh lebih buruk dari itu.
Liana menatapku sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Senyuman yang tak lagi polos seperti dulu. Kak, aku nggak perlu jelasin apa-apa. Kakak udah lihat sendiri, kan? Darahku mendidih. Aku tak tahu mana yang lebih membuatku ingin menangis. Pengkhianatan ini, atau cara Liana mengatakannya seolah-olah ini bukan sesuatu yang berarti. Aku menatap Reza, berharap ia akan menyangkal, akan mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi ia hanya berdiri di sana, membuang muka. Aku tertawa kecil. Tawa pahit yang nyaris terdengar seperti tangisan. Jadi selama ini, aku cuma istri yang bodoh, ya? Tak ada yang menjawab. Aku menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi bagaimana bisa? Hati yang hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan menarik napas dalam-dalam. Aku melihat sekeliling rumah ini. Rumah yang selama 5 tahun terakhir menjadi saksi bisu kebahagiaan dan perjuanganku bersama Reza. Kini, semua itu terasa seperti ilusi. Aku akan pergi besok, kataku akhirnya. Reza menatapku dengan ekspresi terkejut. Sayang, tunggu. Tidak, aku sudah cukup menunggu, cukup percaya, cukup berusaha. Tapi ini... Aku mengarahkan tanganku ke arah mereka berdua. Ini batasnya. Liana hanya tersenyum kecil sebelum berbalik, melenggang masuk ke kamarnya seolah tak terjadi apa-apa. Reza masih berdiri di tempatnya, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tak lagi peduli. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan pernikahan yang pernah kuanggap sebagai anugerah. Aku tak tahu kemana aku akan pergi atau bagaimana aku akan sembuh dari luka ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena pengkhianatan mereka. Semuanya dimulai dengan perubahan sikap Reza. Ia mulai sering pulang larut malam, berdalih sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya aku percaya, toh, sebagai kepala rumah tangga, wajar jika ia harus bekerja lebih keras. Tapi perlahan, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali kutanya kenapa ia pulang begitu larut, jawabannya selalu sama. Banyak kerjaan, sayang. Dulu, ia akan segera memelukku begitu sampai di rumah, mencium keningku dan bercerita panjang lebar tentang harinya. Sekarang, ia hanya masuk ke kamar mandi tanpa sepatah kata, lalu langsung tidur. Di saat yang sama, Liana juga sering menghilang tanpa alasan jelas. Ia yang biasanya hanya sibuk di rumah atau pergi bersama teman-temannya, kini sering keluar tanpa memberitahu kemana. Kadang, aku melihatnya berdandan lebih dari biasanya, memakai parfum yang sebelumnya tidak pernah kupakai. Tapi aku menepis pikiran buruk. Dia adik tiri Reza. Tidak mungkin. Aku terus menyangkal sampai hari itu tiba. Siang itu, aku baru selesai menata meja makan ketika melihat ponsel Reza tertinggal di atas meja. Aku tak pernah berniat mengeceknya. Selama ini aku selalu percaya padanya. Tapi saat aku hendak mengambilnya untuk memindahkannya ke tempat lebih aman, layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan muncul. Liana. Kak, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Tanganku langsung membeku. Perutku terasa seperti diaduk-aduk. Aku membaca ulang pesan itu, berharap aku salah lihat. Kangen? Ketemu lagi. Sejak kapan mereka punya pertemuan rahasia tanpa sepengetahuanku? Aku tahu aku seharusnya tidak membuka ponsel suamiku. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, aku mengusap layar dan membuka percakapan mereka.
Mataku membelalak. Liana. Aku nggak tahan lagi, Kak. Reza. Tenang, nanti aku cari waktu. Liana. Aku pengen malam ini, tapi ada dia di rumah. Ada dia di rumah? Itu pasti aku. Jadi, selama ini mereka berbicara tentangku seperti aku ini cuma penghalang? Aku menelusuri lebih jauh. Ada pesan-pesan lain, lebih lama, lebih menyakitkan. Kamu lebih suka aku pakai baju yang mana, Kak? Jangan pakai yang terlalu mencolok. Nanti dia curiga. Tenang, dia nggak akan tahu. Dia terlalu percaya sama aku. Darahku berdesir kencang. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Aku ingin muntah. Bagaimana bisa aku selama ini begitu bodoh? Aku percaya pada suamiku, pada Liana, pada hubungan kami bertiga di rumah ini. Aku yang selalu menganggapnya seperti adikku sendiri, merawatnya, membelanya saat orang lain meremahkannya. Dan ini balasannya? Aku terduduk di kursi, mencoba mengendalikan diriku. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tak berjawab. Sejak kapan ini terjadi? Apa yang sebenarnya mereka lakukan di belakangku? Apakah Reza benar-benar mencintaiku atau semua ini hanya sandiwara belaka? Detik itu, aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi aku tahu ini bukan saatnya. Aku harus tetap tenang. Aku harus berpikir jernih. Satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Malam ini, aku akan menunggu Reza pulang. Aku ingin melihat wajahnya saat aku menunjukkan semua ini kepadanya. Aku ingin mendengar sendiri kebohongan apa lagi yang akan ia katakan. Aku akan meminta penjelasan. Aku akan menghadapi mereka. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Kak, aku takut. Bagaimana kalau Mbak tahu? Darahku seketika berdesir. Aku menatap layar ponsel Reza yang masih berada dalam genggamanku, mencoba memahami arti di balik kata-kata itu. Ada ketakutan nyata di dalamnya. Ketakutan akan apa? Apa yang mereka sembunyikan dariku? Pikiranku berusaha mencari alasan yang masuk akal. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin mereka membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya denganku. Tapi firasat buruk sudah menggigit nadi, menjalar ke seluruh tubuhku. Tanganku gemetar saat aku membuka percakapan mereka lebih jauh. Aku tak tahu apa yang kucari, tapi semakin aku membaca, semakin dadaku terasa sesak. Reza, tenang. Dia nggak akan tahu kalau kita hati-hati. Liana, aku nggak bisa terus kayak gini. Aku takut dia curiga. Reza, aku yang urus. Kamu jangan aneh-aneh dulu. Liana, Kak, aku sayang sama kamu. Reza, aku juga. Tapi sabar, ya. Duniaku seakan runtuh seketika. Aku menutup mulutku, menahan suara isakan yang mulai pecah. Suara detak jantungku bergemuruh begitu keras hingga aku merasa bisa mendengarnya di telinga. Aku menggelengkan kepala, mencoba menolak kenyataan yang baru saja menghantamku seperti ombak besar. Tidak, ini pasti hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana aku bisa terus menyangkal? Sementara bukti sudah terpampang jelas di hadapanku, aku merasa seperti ditikam dari belakang. Selama ini aku menutup mata terhadap semua tanda-tanda itu. Aku berpikir aku hanya terlalu curiga, terlalu cemburu tanpa alasan. Tapi nyatanya, instingku benar. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang selama ini kusebut adik kakak,
ternyata adalah penghancur rumah tanggaku. Pikiran-pikiran itu berputar cepat di kepalaku. Aku teringat bagaimana Liana selalu memandang Reza dengan tatapan yang tak seharusnya dimiliki seorang adik. Aku teringat bagaimana suamiku perlahan menjauh. Bagaimana kehangatan dalam rumah ini perlahan memudar. Aku teringat setiap malam di mana aku tidur lebih dulu sementara mereka masih berbincang di ruang tamu. Ya Tuhan, sejak kapan ini terjadi? Mataku mengabur oleh air mata yang kutahan. Aku harus tetap tenang. Aku harus mendengar semuanya langsung dari mulut mereka. Di luar jendela, langit mulai gelap. Angin malam bertiup pelan. Kontras dengan badai yang kini berkecamuk di dadaku. Aku duduk di ruang tamu, ponsel itu masih kugenggam erat. Menunggu sesuatu yang selama ini kuanggap tidak mungkin terjadi. Menunggu Reza pulang. Aku mencoba bertanya langsung kepada Reza. Saat ia baru saja masuk rumah dan meletakkan tasnya, aku berdiri di depannya, menatapnya lekat-lekat. Hatiku berdebar kencang, tapi aku berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Reza, aku mau tanya sesuatu. Dia mengangkat alis, tampak terkejut dengan ekspresi seriusku. Apa? Tanyanya sambil membuka kancing atas kemejanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku menggigit bibir, menimbang kata-kataku. Aku ingin langsung menuduhnya, ingin menunjukkan ponsel yang masih kugenggam erat, tetapi aku ingin melihat bagaimana dia bereaksi terlebih dahulu. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepadaku? Tanyaku, memilih untuk bermain aman. Reza mengernyit. Maksudnya? Tentang kamu dan Liana. Aku menekankan namanya, memperhatikan setiap perubahan di wajahnya. Sejenak, aku melihat sesuatu dalam sorot matanya. Kejutan? Ketakutan? Tapi ia cepat sekali menutupinya dengan tawa kecil yang terdengar begitu santai. Ya ampun, sayang, kamu ini terlalu banyak nonton drama, katanya, menggelengkan kepala. Aku tidak tertawa. Aku serius, Reza. Dia menghela napas, lalu menatapku dengan ekspresi yang seolah sedang berhadapan dengan seorang istri yang terlalu paranoid. Kamu ini terlalu curigaan. Liana itu adik tiriku. Aku nggak mungkin melakukan hal yang nggak pantas sama dia. Darahku mendidih. Lalu, kenapa ada pesan dari Liana yang bilang dia takut kalau aku tahu? Kenapa kalian bicara soal harus hati-hati dan jangan aneh-aneh? Reza mengerjap, lalu mengangkat tangannya, memasang ekspresi seolah aku sedang menuduhnya hal yang paling konyol di dunia. Ya ampun, itu cuma bercandaan. Kamu tahu sendiri Liana kadang suka lebay. Mungkin dia cuma takut kamu salah paham. Salah paham? Aku menggenggam ponsel lebih erat. Jemariku berkeringat dingin. Jadi, kalau aku lihat semua isi chat kalian, aku cuma akan menemukan lelucon. Tanyaku, menantangnya. Sekilas, aku melihat rahangnya mengeras. Itu reaksi pertama yang benar-benar jujur sejak aku mulai bertanya. Tapi dalam sekejap, ia kembali mengendalikan ekspresinya. Kamu nggak percaya sama aku? Aku ingin tertawa, ingin berteriak. Ingin membanting ponsel ini ke lantai dan melihatnya pecah berkeping-keping, seperti hatiku saat ini. Reza, aku istrimu. Aku yang selama ini ada di sampingmu, percaya padamu, berjuang bersamamu. Dan kamu menertawakan aku. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Dia mendekat, mencoba menyentuh bahuku. Tetapi aku mundur selangkah. Ekspresi santainya mulai berubah menjadi kesal. Kamu mau percaya sama chat itu atau percaya sama aku?
Tanyanya dengan nada lebih rendah. Aku menatap matanya. Dulu, tatapan itu memberiku rasa nyaman. Sekarang, yang kulihat hanyalah bayangan seseorang yang mungkin sudah lama kehilangan cintanya padaku. Aku menarik napas panjang. Aku mulai benar-benar memperhatikan kedekatan mereka. Mungkin sebelumnya aku hanya mengabaikan atau terlalu sibuk menyangkal. Tapi sekarang, aku melihat semuanya dengan jelas. Liana semakin sering menghindar setiap kali aku berada di rumah. Jika aku di ruang tamu, dia memilih mengurung diri di kamar. Jika aku masuk dapur, dia buru-buru keluar. Tatapan matanya selalu gelisah, dan setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, dia menjawab seadanya sebelum mencari alasan untuk pergi. Dan Reza, dia semakin berbeda. Dulu, dia adalah sosok suami yang peka. Jika aku terlihat sedih, dia akan bertanya. Jika aku tampak lelah, dia akan memelukku. Tapi sekarang, dia nyaris tidak peduli. Seakan perasaanku bukan lagi urusannya. Yang lebih menyakitkan, dia selalu membela Liana setiap kali aku menyinggung sesuatu tentangnya. Suatu malam, saat makan malam, aku mencoba menguji mereka. Liana, akhir-akhir ini kamu jarang di rumah. Pergi kemana saja? Tanyaku santai, menusuk potongan ayam di piringku sambil memperhatikan ekspresinya. Liana yang sedang menyendok nasi tiba-tiba berhenti sejenak. Matanya melirik ke arah Reza sebelum menjawab. Cuma main sama teman-teman, Mbak. Aku tersenyum kecil. Benarkah? Aku jarang lihat kamu dijemput siapapun. Selalu pergi sendiri. Tangannya mencengkeram sendok sedikit lebih erat. Iya, kadang aku naik ojek online. Aku menoleh ke Reza. Kamu tahu dia sering pergi malam-malam. Reza, yang dari tadi fokus pada makanannya, akhirnya mendongak. Tatapannya berubah dingin. Ya, aku tahu. Kenapa memangnya? Aku menatapnya. Mencoba mencari sesuatu di matanya. Ada ketegangan di sana, sesuatu yang berusaha dia sembunyikan. Aku hanya penasaran. Soalnya setiap kali aku tanya, Liana selalu gugup. Liana buru-buru tertawa kecil, tapi terdengar canggung. Mbak, ini kenapa sih? Aku cuma main biasa. Kok jadi seolah-olah aku melakukan hal yang salah? Aku nggak bilang kamu salah. Aku menjawab pelan, tapi tajam. Aku cuma merasa ada yang berbeda akhir-akhir ini. Reza menghela napas keras. Sayang, kamu ini kenapa sih? Kamu terus-terusan mencurigai Liana tanpa alasan. Dia cuma adik tiriku. Dan dia punya hidupnya sendiri. Kamu nggak perlu mengontrol semuanya. Aku menahan napas. Mengontrol? Aku nggak mengontrol. Reza, aku hanya merasa ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Reza meletakkan sendoknya dengan kasar. Suaranya terdengar jengkel. Tolong hentikan ini. Aku capek. Tiap hari kamu cuma mencari alasan buat curiga. Bisa nggak kita makan dengan tenang tanpa drama? Aku terdiam. Hatiku sakit. Tapi bukan karena kata-katanya. Melainkan karena aku tahu. Reaksinya ini bukan reaksi seorang suami yang merasa tak bersalah. Dia tidak mencoba menenangkanku. Dia tidak berusaha meyakinkanku dengan pelukan atau tatapan penuh cinta seperti dulu. Dia hanya ingin aku berhenti bertanya malam itu. Aku terbangun karena merasa haus. Rumah begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar. Aku melirik ke samping. Tempat tidur di sebelahku kosong. Reza tidak ada di sana. Aku mengernyit. Merasa aneh. Perlahan,
Aku bangkit dan melangkah menuju dapur. Namun, saat melewati ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Di tengah temaram lampu kecil, ada dua sosok berdiri berhadapan. Reza dan Liana. Aku segera mundur selangkah, menyelinap ke balik tembok. Nafasku tercekat. Tubuhku menegang saat aku mendengar bisikan lirih dari Liana. "Kak, aku benar-benar takut." Perutku mulai membesar. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku memegang dada, berusaha tetap bernapas. Apa yang baru saja ku dengar? Perutku mulai membesar. Telingaku berdengung. Aku menggigit bibir, menahan teriakan yang hampir lolos dari tenggorokanku. Lalu suara Reza menyusul, nyaris berbisik tapi terdengar tajam. "Seseste, pelan. Jangan bicara keras-keras." Aku mengintip sedikit dari balik tembok, melihat tangan Reza mencengkeram lengan Liana. Wajah adik tirinya itu penuh kecemasan. Aku nggak bisa menyembunyikannya terus. "Kak, Mbak pasti akan tahu." Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Reza menutup wajahnya dengan tangan, tampak frustrasi. "Aku tahu. Aku masih mencari solusi. Kamu tenang dulu. Jangan panik." Liana menggeleng. Air mata berlinang di pipinya. "Gimana kalau dia sudah curiga? Aku nggak tahan lagi. Aku takut, Kak." Reza menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang nyaris membuatku ingin menamparnya saat itu juga. "Aku akan mengurus semuanya. Aku nggak akan biarkan dia tahu." Dadaku bergemuruh, campuran antara marah, hancur, dan muak. Aku menggenggam tangan erat-erat. Kuku-kuku jariku hampir menembus kulit. Mereka bicara tentang siapa? Tentang aku? Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang mereka. Tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan menjijikan daripada yang pernah kubayangkan. Aku merasa ingin muntah. Duniaku, pernikahanku, hidupku, semua yang kubangun bersama Reza selama 5 tahun terakhir, sekarang berantakan di depan mataku. Aku menekan dada yang terasa nyeri, mencoba menenangkan diri, meskipun aku tahu, tidak ada yang bisa menenangkan perasaan ini lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Darahku seakan berhenti mengalir. Kata-kata Liana terus terngiang di telingaku. Perutku mulai membesar. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Langkahku goyah. Dinding di sampingku menjadi satu-satunya pegangan agar aku tidak jatuh. Napasku memburu. Jantungku berdegup begitu keras hingga aku merasa dadaku akan meledak. Perut membesar. Aku merasa hendak pingsan. Itu bukan sekadar kalimat biasa. Itu adalah kenyataan yang menyayat. Jika benar yang kupikirkan, maka pengkhianatan ini jauh lebih kejam daripada yang bisa kubayangkan. Mataku kembali mengintip dari balik tembok. Reza berdiri di hadapan Liana. Wajahnya tegang. Ia meremas rambutnya frustasi, sementara Liana terlihat ketakutan. Tangannya memegangi perutnya, seakan mencoba menyembunyikan sesuatu yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir meledak. Aku ingin menerjang mereka saat itu juga. Aku ingin menyeret Liana keluar dari rumah ini dan menampar Reza sekeras-kerasnya. Tapi aku menahan diri. Jika aku melabrak mereka sekarang, mereka bisa berbohong. Mereka bisa mencari alasan, memutarbalikkan fakta, bahkan memanipulasi perasaanku lagi. Tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Dengan napas tercekat, aku perlahan melangkah mundur, kembali ke kamar.
Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Begitu aku berhasil masuk, aku menutupnya perlahan dan bersandar di baliknya. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh, membasahi wajahku. Aku menggigit jemariku sendiri untuk menahan suara isakan. Aku menatap langit-langit. Perasaan sakit dan marah bercampur menjadi satu. Selama ini, aku mempercayai Reza sepenuh hati. Aku mencintainya dengan tulus. Aku menerima kehadiran Liana di rumah ini dengan hati terbuka. Aku menganggapnya adik, keluarga. Dan inikah balasannya? Aku menarik napas dalam, mencoba meredam emosiku. Aku harus berpikir jernih. Aku harus tahu sejauh mana mereka sudah melangkah. Aku harus memastikan semua dugaanku sebelum bertindak. Besok, aku akan mencari tahu semuanya pagi itu. Aku bangun dengan perasaan yang jauh berbeda. Tidak ada kehangatan, tidak ada harapan. Hanya kehancuran yang membayang di benakku. Aku harus tahu kebenaran. Harus melihat bukti dengan mataku sendiri. Saat Reza sudah berangkat kerja dan Liana tidak terlihat di rumah, aku melangkah ke kamarnya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena aku tahu, aku akan menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku mendorong pintu pelan. Kamar itu masih seperti biasa, rapi dan sederhana. Aroma parfum Liana tercium samar. Aku menelan ludah, lalu mulai membuka laci-laci meja riasnya. Isinya hanya kosmetik, sisir, dan beberapa barang pribadi. Tidak ada yang mencurigakan. Aku beralih ke lemari, menyingkirkan tumpukan pakaian dengan tangan gemetar. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Tapi aku tidak peduli. Aku harus tahu. Dan di sana, tersembunyi di antara lipatan baju di sudut lemari, aku menemukannya. Sebuah plastik kecil berisi test pack. Aku menariknya keluar dengan tangan gemetar. Dadaku berdebar hebat, seolah menolak kenyataan yang akan kuterima. Dengan napas tertahan, aku membalik test pack itu, dan dunia seketika runtuh di hadapanku. 2 garis merah. Aku menatapnya lama, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak. Bukti itu nyata. Tidak terbantahkan. Tanganku melemah. Test pack itu hampir jatuh ke lantai. Aku mundur selangkah. Tubuhku terasa kehilangan tenaga. Mataku mulai kabur oleh air mata yang terus mengalir. Aku menggigit bibir untuk menahan isakan. Tetapi gagal. Suara tangisku akhirnya pecah, menggema di kamar yang terasa begitu asing bagiku sekarang. Dunia yang selama ini kupikir aman, rumah tangga yang kubangun dengan cinta, semua hancur dalam sekejap. Liana, mereka telah mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan. Dan sekarang, bukti dari pengkhianatan itu ada di tanganku. Aku mengeratkan genggaman pada test pack itu. Napasku semakin tidak teratur. Aku tidak bisa diam saja. Tidak kali ini. Tidak setelah semua yang mereka lakukan. Aku harus bertindak hari itu. Aku menunggu mereka pulang dengan hati yang sudah terbakar habis. Tidak ada lagi ragu. Tidak ada lagi penyangkalan. Aku telah menemukan kebenaran. Dan sekarang, aku akan menuntut jawaban. Ketika suara motor Reza terdengar di depan rumah, aku berdiri di tengah ruang tamu. Test pack dengan 2 garis merah itu kugenggam erat di tanganku. Liana masuk lebih dulu, diikuti oleh Reza. Mereka tertawa kecil sebelum akhirnya mata mereka bertemu denganku. Aku tidak menunggu lebih lama. Apa maksud semua ini? Suara teriakanku menggema di seluruh ruangan. Dengan tangan gemetar,
Aku mengangkat tespek itu tinggi-tinggi, membiarkan mereka melihat bukti penghancuran yang telah mereka buat. Liana langsung membeku di tempat. Matanya membesar, wajahnya pucat pasi. Air mata yang sedari tadi tampak ditahannya, kini jatuh begitu saja. Tubuhnya berguncang, bibirnya gemetar, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Reza, di sisi lain, terlihat seperti baru saja ditampar keras. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, rahangnya mengeras seolah sedang mencari alasan, mencari cara untuk berbohong lagi. Aku melangkah maju, mendekati mereka, jantungku berdetak liar. "Jangan coba-coba membohongiku kali ini," suaraku bergetar, antara marah dan sakit hati. Aku ingin jawaban. Sekarang juga. Liana mulai terisak. Tangannya menutupi wajahnya. Bahunya bergetar hebat. "Mbak, aku nggak bermaksud." Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Aku menatapnya tajam. Dadaku sesak oleh kemarahan yang nyaris membakar habis akal sehatku. "Tidak bermaksud? Jadi ini kecelakaan, begitu? Ini hanya sebuah kebetulan, Liana?" Liana semakin menangis, tetapi aku tidak peduli. Aku menoleh ke Reza, menuntut sesuatu darinya. Dia masih terdiam. "Reza." Aku menyebut namanya, kali ini lebih pelan, tetapi dengan kemarahan yang lebih dalam. "Jawab aku." Dia menutup matanya sesaat, mengambil napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara yang terdengar hampa, Aku bisa jelaskan." Aku tertawa sumbang. "Jelaskan? Jelaskan apa? Bahwa kau tidur dengan adik tirimu sendiri? Bahwa selama ini aku hanya istri bodoh yang kau manfaatkan?" Matanya semakin gelap, tetapi dia tidak membantah. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa dia katakan. Aku menatap mereka berdua, orang-orang yang dulu kuanggap keluarga, kini terasa seperti dua sosok asing yang hanya membawa luka. Air mataku jatuh, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Tapi karena ini adalah akhir. Reza mundur selangkah, wajahnya pucat, keringat mulai mengalir di pelipisnya. Liana masih terisak, tubuhnya gemetar hebat di sudut ruangan. Tapi aku tidak peduli. Hatiku sudah terkoyak, terlalu hancur untuk bisa merasa kasihan. Aku bisa jelaskan." Suara Reza bergetar, hampir seperti bisikan, seolah dirinya sendiri tak yakin dengan apa yang akan dia katakan. Darahku mendidih. Aku menatapnya penuh kebencian. "Jelaskan apa?" "Bahwa kau menghamili adik tirimu sendiri." Suara tangisku pecah, histeris, tak bisa kutahan lagi. Tanganku bergetar hebat saat menunjuk mereka berdua. "Kalian pikir aku ini apa? Boneka? Orang bodoh yang bisa kalian permainkan sesuka hati? Aku mempercayai kalian. Aku mencintaimu, Reza. Aku menerima Liana di rumah ini karena aku menganggapnya adik. Tapi ini balasan yang aku dapatkan." Reza mengusap wajahnya, seolah berharap semua ini hanya mimpi buruk. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu." Aku tertawa, pahit. Tidak pernah berniat. "Lalu apa ini, Reza? Hanya kecelakaan? Hanya kesalahan kecil?" Liana menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Mbak, aku minta maaf." "Jangan panggil aku, Mbak," bentakku, membuatnya semakin terisak. "Kau sudah kehilangan hak itu. Kau bukan lagi adikku. Liana, kau hanya seorang pengkhianat."
Aku mengalihkan tatapan ke Reza. Dan kau lebih hina dari yang bisa kubayangkan. 5 tahun, Reza. 5 tahun aku berdiri di sampingmu. Aku pikir aku mengenalmu. Tapi ternyata aku hidup dengan seorang laki-laki yang tega mengkhianati istrinya dengan adik tirinya sendiri. Reza mencoba meraih tanganku, tetapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku. Aku melangkah mundur. Dadaku naik turun menahan napas yang terasa sesak. Air mata mengalir deras. Tapi bukan karena aku masih mencintai mereka. Tapi karena aku tahu, aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa berbagi atap dengan 2 orang yang telah menghancurkan hatiku hingga tak bersisa. Aku mengusap air mata dengan tangan gemetar, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang, lebih dingin, lebih tajam daripada sebelumnya. Aku selesai dengan kalian. Kalian akan menyesali ini seumur hidup. Dan tanpa menunggu jawaban, aku berbalik, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku berdiri di sana, masih bergetar karena amarah, sementara Liana terisak di sudut ruangan. Reza tetap diam, seolah membiarkan Liana yang berbicara. Mungkin karena dia terlalu pengecut untuk mengaku sendiri. Liana mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Suaranya gemetar saat akhirnya berbicara. Mbak, semuanya bermula dari perhatian Kak Reza. Aku merasa nyaman. Aku nggak sadar kalau kami sudah melampaui batas. Aku mencengkeram dadaku yang terasa sesak. Mataku membelalak. Menatapnya penuh kebencian. Nyaman? Suaraku bergetar menahan kemarahan. Kau merasa nyaman dengan suamiku, Liana? Kau merasa cukup nyaman sampai akhirnya tidur dengannya. Dia menunduk, bahunya bergetar. Tapi aku tidak peduli. Air matanya tak ada artinya bagiku sekarang. Aku mengalihkan pandanganku ke Reza. Dan kau? Suaraku tajam. Kau juga merasa nyaman? Kau juga tidak sadar saat mengkhianati istrimu sendiri. Reza menunduk. Rahangnya mengeras. Aku salah. Aku tahu aku salah. Katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tertawa, tapi bukan karena lucu. Ini adalah tawa pahit dari seseorang yang hatinya telah dipermainkan dan diinjak-injak. Salah. Aku menggeleng, menatap mereka berdua dengan jijik. Kalian tidak salah. Kalian memilih ini. Kalian memilih untuk menghancurkan kepercayaanku. Memilih untuk menusukku dari belakang. Jangan berpura-pura menyesal sekarang setelah semuanya terbongkar. Aku menatap Liana tajam. Mataku penuh dengan luka dan kebencian. Aku menerimamu di rumah ini. Aku memperlakukanmu seperti adik sendiri. Aku membelamu, menganggapmu keluarga. Dan kau membalasnya dengan tidur dengan suamiku. Liana menangis semakin keras. Aku nggak berniat menyakitimu. Mbak, aku benar-benar menyesal. Aku menggeleng. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Kau sudah menyakitiku. Liana, kau sudah menghancurkan semuanya. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, meskipun sia-sia. Lalu aku menatap mereka berdua, 2 orang yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, yang kini hanya tinggal serpihan pengkhianatan. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain. Suaraku dingin, menusuk, dan aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa kalian. Aku berbalik, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Tidak untuk mereka.
Tidak untuk siapapun. Aku berdiri di dalam kamar yang selama 5 tahun menjadi saksi perjalanan rumah tanggaku. Tempat di mana aku dulu tertawa, menangis, dan memimpikan masa depan bersama Reza. Tapi kini, ruangan ini hanya terasa kosong, seperti hatiku yang telah remuk tanpa bisa diperbaiki. Tanpa membuang waktu, aku mulai memasukkan barang-barangku ke dalam koper. Tanganku gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena amarah dan kekecewaan yang masih membakar di dadaku. Setiap pakaian yang kulipat, setiap barang yang kumasukkan ke dalam tas, terasa seperti menyingkirkan kepingan kenangan yang tak lagi berarti. Dari luar kamar, aku bisa mendengar isakan Liana dan helaan napas berat Reza. Mereka tidak berani masuk, tidak berani menghalangiku. Mungkin karena mereka tahu, aku telah sampai di batas terakhir. Aku mengambil ponselku dan mengetik pesan singkat untuk sahabatku. Aku pergi dari rumah ini. Aku butuh tempat tinggal sementara. Tidak butuh waktu lama sebelum pesan balasan masuk. Datang saja ke tempatku. Aku selalu ada untukmu. Mataku memanas. Tapi aku menahan diri. Aku sudah cukup menangis. Aku tidak akan menangis lagi untuk mereka. Koperku sudah siap. Aku menariknya dengan mantap, lalu membuka pintu kamar. Di ruang tamu, Reza dan Liana berdiri dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Liana masih menangis, tubuhnya gemetar, sementara Reza hanya diam, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, tapi aku tidak peduli. Aku berjalan melewati mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat aku sampai di ambang pintu, suara Reza akhirnya terdengar, serak dan putus asa. "Tolong, jangan pergi." Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. "Kau sudah membuat pilihanmu, Reza. Sekarang, aku membuat pilihanku." Tanpa ragu, aku melangkah keluar, meninggalkan rumah itu, meninggalkan kenangan, pengkhianatan, dan luka yang mereka tinggalkan di hatiku. Langkahku tegap, dadaku masih sesak, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah kembali. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku melangkah keluar dari rumah itu. Awalnya, aku merasa hancur, terombang-ambing dalam lautan luka yang seolah tak berujung. Tapi waktu, meskipun perlahan, telah mengajarkanku untuk berdiri kembali. Aku mulai membangun hidupku sendiri. Menyewa apartemen kecil, kembali fokus pada pekerjaanku, dan mengelilingi diriku dengan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Luka itu masih ada, tapi aku belajar untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidupku. Hingga suatu hari, sebuah kabar sampai padaku. Liana telah melahirkan. Aku membaca pesan dari seorang teman yang masih berhubungan dengan mereka. Perasaanku bercampur aduk. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kesedihan, hanya kehampaan yang sulit dijelaskan. Tak lama setelah kabar itu tersebar, teleponku mulai berdering. Nama Reza muncul di layar berkali-kali, tetapi aku mengabaikannya. Pesan demi pesan masuk. "Aku butuh bicara denganmu. Tolong, angkat teleponku. Aku mohon. Aku menyesal. Aku ingin bertemu." Aku membaca semuanya tanpa sedikit pun niat untuk membalas. Reza telah membuat pilihannya. Dia telah menghancurkan segalanya demi wanita lain, demi sebuah hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sekarang, dia harus hidup dengan konsekuensinya. Aku menutup ponselku, meletakkannya di atas meja, lalu menghela napas panjang. Dulu, mungkin aku akan menangis. Mungkin aku akan ragu.
Mungkin aku akan berpikir untuk memaafkannya. Tapi tidak lagi. Aku telah melangkah pergi, dan tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. Suatu sore, saat aku sedang menikmati secangkir kopi di apartemen kecilku, ponselku kembali bergetar. Kali ini, pesan dari teman lamaku yang masih tinggal di lingkungan tempatku dulu. Kau sudah dengar kabarnya? Reza dipecat. Perusahaannya bangkrut. Aku menatap layar ponsel itu tanpa ekspresi. Sekarang dia kesulitan keuangan. Aku dengar dia bahkan menjual motornya untuk bertahan hidup. Aku menghela napas, meletakkan ponsel di atas meja. Tak ada rasa kasihan, tak ada simpati. Dulu, mungkin aku akan khawatir, mencoba mencari cara untuk menolongnya. Tapi tidak sekarang. Beberapa hari kemudian, kabar lain datang. Kali ini tentang Liana. Liana ditinggalkan oleh Reza. Dia hidup sendirian sekarang, mengurus bayinya tanpa bantuan siapapun. Aku mengernyit. Jadi, akhirnya Reza melakukan hal yang paling mudah baginya, kabur dari tanggung jawab. Liana yang dulu mungkin merasa nyaman dengan perhatian Reza, yang mengira bahwa kebersamaan mereka adalah cinta sejati, kini harus menelan pil pahit dari pilihannya sendiri. Aku tak bisa mengatakan aku terkejut. Reza bukan hanya seorang pengkhianat, tapi juga pengecut. Jika dia bisa mengkhianatiku tanpa ragu, apa yang membuat Liana berpikir dia tidak akan melakukan hal yang sama padanya? Aku menyesap kopiku perlahan, menatap keluar jendela. Karma itu nyata. Bukan tugasku untuk merasa kasihan atau memberikan maaf yang tidak diminta. Aku telah berjalan terlalu jauh untuk kembali terseret dalam drama mereka. Aku menutup mata sejenak dan tersenyum tipis. Hari itu, aku sedang sibuk mengerjakan laporan ketika seorang rekan kerja mengetuk pintu ruanganku dengan ekspresi ragu. "Ada seseorang mencarimu di lobi," katanya pelan. Aku mengerutkan kening. "Siapa?" Dia tampak enggan menjawab, sebelum akhirnya berbisik, "Reza." Darahku seolah berhenti mengalir. Nama itu adalah bayangan dari masa lalu yang sudah berusaha kubuang jauh-jauh. Dengan langkah mantap, aku berjalan ke lobi. Di sana, berdiri sosok laki-laki yang dulu begitu kucintai, tetapi kini tak lebih dari orang asing bagiku. Reza tampak lusuh. Bajunya kusut, wajahnya tak terawat. Kantung matanya menghitam seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi pria yang dulu selalu tampak percaya diri dan penuh pesona. Saat matanya menangkap sosokku, dia langsung berdiri, seolah baru melihat satu-satunya harapan yang tersisa. "Tolong, aku menyesal. Aku butuh bantuanmu," katanya dengan suara serak dan memohon. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa iba. Yang tersisa hanyalah ingatan tentang bagaimana dia menghancurkan hidupku tanpa ragu. Aku menarik napas dalam, lalu mengucapkan kata-kata yang sudah lama ingin kukatakan. "Dulu aku butuh kesetiaanmu, tapi kau menghancurkannya. Sekarang, aku bahkan tak ingin mengenalmu." Matanya membulat, seolah tidak percaya bahwa aku bisa mengucapkan kata-kata itu dengan begitu dingin. Tapi apalagi yang dia harapkan? Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Reza telah memilih jalannya, dan sekarang, aku sedang menikmati jalanku sendiri, tanpa dia, tanpa luka yang dia tinggalkan waktu berlalu, dan luka yang dulu terasa seperti belati di hatiku perlahan memudar. Aku telah melalui hari-hari sulit, malam-malam penuh air mata, dan rasa sakit yang nyaris membuatku menyerah. Tapi aku tidak menyerah. Aku bangkit. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya.
mendorong diriku hingga ke batas yang tak pernah kusangka bisa kucapai. Aku mendapatkan promosi, pindah ke apartemen yang lebih baik, dan mengelilingi diriku dengan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Aku bukan lagi wanita yang sama, bukan lagi istri yang dikhianati, bukan lagi seseorang yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku adalah seseorang yang mandiri, kuat, dan bahagia dengan hidupku sendiri. Sementara itu, dunia berjalan tanpa belas kasihan bagi mereka yang telah mengkhianatiku. Aku mendengar bahwa Liana berjuang sendiri mengurus anaknya. Reza yang dulu selalu tampak penuh percaya diri kini hanyalah bayangan dirinya yang dulu. Tanpa pekerjaan, tanpa dukungan, dan tanpa siapapun yang peduli padanya. Tapi aku tidak merasa puas melihat mereka menderita. Balas dendamku bukan dengan menghancurkan mereka. Balas dendamku adalah dengan menunjukkan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpanya. Aku berhasil. Sementara mereka terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri. Aku melangkah dengan kepala tegak, meninggalkan semua luka dan pengkhianatan di masa lalu. Dulu, aku hancur karena mereka. Aku pernah menangis, terpuruk, dan merasa tak punya harapan. Tapi lihat aku sekarang, aku lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih sukses dari yang pernah mereka bayangkan. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku tidak perlu membalas mereka dengan cara yang kejam. Hidup sudah melakukannya untukku. Liana kini hidup dalam kesulitan, mengurus anak tanpa seorang pria yang mau bertanggung jawab. Reza, lelaki yang pernah kucintai dengan segenap hati, kini hanyalah bayangan masa lalu yang tak berdaya. Dan aku menang. Aku menang bukan karena aku menghancurkan mereka, tetapi karena aku bangkit. Karena aku membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpanya. Aku menghela napas, menikmati udara segar yang kini terasa lebih ringan. Masa laluku tak lagi mengekangku. Luka-luka itu kini hanyalah pelajaran berharga. Aku tersenyum puas saat melangkah pergi. Inilah akhir yang pantas bagi mereka, dan awal yang baru untukku.